dioplos. Pak, tega banget sih, Pak. Kenapa dioplos, Pak? Tahu dapat untung berapa, Pak? Uangnya dikembalikan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan hari ini adalah hari puasa pada hari yang pertama. Jadi mudah-mudahan Anda diberi kekuatan dan tetap bisa menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Namanya juga bulan Ramadan, jadi tagar Ramadan dan tagar sahur itu memang sedang merajai trending topik gitu ya. Tapi ternyata meskipun sudah digeser oleh tagar Ramadan, tagar sahur, ternyata tagar sikat kartel minyak dan berantas mafia itu masih juga menjadi salah satu trending topik di X. Ini sebelumnya malah dia yang sempat merajai ya. Kalau Anda sempat melongok di media sosial, kemarahan publik terhadap Direksi Pertamina Patraniaga itu levelnya sudah sampai di ubun-ubun ya. Ini udah meluap banget publik ini terhadap mereka ini. Bukan hanya di media sosial, tapi terjadi juga di dunia nyata. Warga ini rame-rame meninggalkan dan menghindari pom bensin Pertamina dan beralih ke stasiun pengisian bahan bakar ya. Kalau saya sebutnya masih pom bensin aja ya. Ini pindah ke stasiun pengisian bahan bakar milik perusahaan lainnya. Karena yang terbanyak stasiun pengisian BBM-nya di luar Pertamina itu adalah milik Shell. Jadilah perusahaan yang tadinya bermarkas di Belanda itu, Royal Dutch Shell ini, tapi kan ini berbadan hukum di Britania Raya, ini Inggris, Wales, itu sekarang kebanjiran antrian. Ini bahkan ada satu momen di mana warga yang menunggu kehadiran bahan bakar di Shell itu bersorak gembira ketika tiba-tiba, bukan ketika tiba-tiba ya, ketika kemudian akhirnya truk tangki yang membawa bahan bakar Shell itu tiba. Jadi mereka rela antri di situ demi menghindari pom bensin atau stasiun bahan bakar milik Pertamina. Jadi selain merugikan keuangan negara, yang paling merusak dari korupsi di PT Pertamina Niaga ini adalah munculnya public distrust terhadap perusahaan minyak milik negara. Dan ujung-ujungnya itu yang terkena ya pemerintahan Prabowo juga, ini terkena dampaknya. Ini di media sosial misalnya muncul meme ini bersama dengan antrian di foto antrian di stasiun pengisian bahan bakar Shell. Beli Pertamina isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. Coba sampai segitunya para netizen itu. Tapi ini saya kira jangan dianggap bahwa ini hanya nyinyir, ini netizen ini hanya lucu-lucuan. Ini adalah benih awal protes sosial yang bisa memunculkan disebut sebagai social disobedience, pembangkangan sosial, dan sekarang ini dimulai dalam bentuk protes yang sering juga disebut sebagai cancel culture. Ini di kalangan milenial, saya nggak tahu kalau Gen Z ya, cancel culture ini kan sekarang sangat ngetren ya. Secara sederhana istilah ini merujuk pada budaya secara pengenyahan atau dienyahkan atau diboikot atau perilaku membatalkan untuk menghukum seseorang kelompok akibat tindakan mereka yang dianggap salah. Dan apalagi ini bukan hanya salah, ini merugikan rakyat. Warga itu menghukum para petinggi Pertamina sekaligus ya para petinggi negara, sudah digaji besar bahkan sangat besar tapi masih saja korup. Sementara para petinggi negara khususnya para penegak hukum, rakyat juga bertanya-tanya gitu, apa saja sih yang mereka kerjakan selama ini? Kok bisa sampai terjadi seperti ini, muncul korupsi yang nilainya sangat gede gitu ya. Dan kalau kita lihat jumlahnya, ini kan kasus korupsi di Indonesia itu makin lama makin meningkat dengan kelipatan yang sangat tinggi. Ini bukan lagi deret hitung tapi deret ukur. Bahkan saya membaca ini juga ada yang dia malah membuat klasemen korupsi, besaran korupsi di dunia. Dan ini termasuk yang terbesar ini. Coba bayangkan, kita kan baru saja digegerkan oleh skandal mega korupsi timah itu sebesar 300 triliun. Yang pada waktu itu orang juga udah geleng-geleng kepala. Sekarang muncul lagi kasus korupsi di BBM oplosan yang nilainya itu mendekati 1.000 triliun. Atau juga ini sebutnya kuadriliun. Ini angka yang kita pasti jarang dengar ya. Dan itu terjadi dan itu korupsi lagi nilainya ya. Tapi bedanya dengan korupsi timah, yang merasakan dampaknya itu kan hanya dalam tanda petik ya, masyarakat di Bangka Belitung. Tapi kalau kasus Pertamina ini yang merasakan warga seluruh Indonesia. Kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina ini memang ini benar-benar keterlaluan lah ya. Ini sudah nilainya sangat besar, bikin susah rakyat karena banyak kendaraan yang dipakai oleh mobil-mobil rakyat yang memakai bahan bakar oplosan itu rusak. Belakangan nih publik mengetahui bahwa
para direksi dan komisaris PT Patra Niaga ini digaji sangat besar. Bahkan kalau menurut ukuran rakyat, apalagi mereka yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK, atau nggak usah yang di PHK lah, yang mereka gajinya hanya UMR, ini gajinya mereka sangat-sangat besar ini ya. Seumur hidup atau bahkan 7 keturunan gaji UMR tuh nggak bisa dapat gaji, mengumpul kalau ditabung dapat duit seperti para direksi dan komisaris Patra Niaga ini. Jadi kalau hanya untuk menopang gaya hidup mewah mereka, itu sudah sangat-sangat cukup. Tapi namanya rakus, kemaruk, mohon maaf ini bajingan ya. Mereka ini ternyata ya terus aja masih kurang ya dan masih korup gitu. Kejaksaan Agung itu memperkirakan potensi kerugian negara mencapai 193,7 triliun itu pada tahun 2023. Dan karena itu terjadi selama 5 tahun terakhir ini, mulai tahun 2018, total akumulasi 5 tahun itu bisa mendekati 1 kuadrat triliun rupiah, yaitu 1.000 triliun. Nah, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hardy Siregar menjelaskan perhitungan kerugian 193,7 triliun itu di tahun 2023 itu ya berasal dari 5 skema utama. Skema utama itu misalnya ya ini berkaitan dengan ekspor minyak mentah ilegal 35 triliun. Impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun. Impor bahan bakar minyak BBM melalui broker 9 triliun. Kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur 126 triliun, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran 21 triliun. Jika pola itu terjadi sejak 2018, nilai kerugian selama 5 tahun itu bisa lebih besar dari 193 triliun per tahun. Jadi kalau rata-rata 193,7 triliun per tahun, ya dikalikan saja gitu ya, dikalikan 5 tadi ya memang hampir 1.000 triliun, hampir 1 kuadriliun. Dalam kasus ini korupsi atau bensin oplosan di PT Pertamina Patra Niaga ini, walaupun Pertamina nggak setuju, nggak sepakat dengan pernyataan soal oplosan itu ya, ini Kejaksaan Agung menyatakan sudah ada 7 tersangka pada waktu awalnya itu ya, termasuk 4 petinggi subholding Pertamina dan 3 broker minyak. Petinggi subholding Pertamina yang jadi tersangka itu Rifa Sihaan, yang sekarang ini fotonya beredar di mana-mana dan dibuat meme dan benar-benar dicerca habis oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Kemudian ada Yoki Fernandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Dan kemudian ada beberapa orang broker minyak yang terlibat. Salah satunya ini anaknya dari orang yang selama ini disebut sebagai mafia migas, yakni Rija Khalid. Itu disingkat namanya MKAR. Ini dia adalah beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, DW Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan PT Jenggala Maritim, GRJ Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Interminal, dan tersangka RS, SDS, dan AP. Mereka ini diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang melalui mekanisme yang melanggar hukum. Gimana itu skemanya itu? DW dan GRJ berkomunikasi dengan AP untuk menetapkan harga tinggi, spot price saat persyaratan belum terpenuhi, lalu mendapat persetujuan untuk impor produk kilang. Selain itu diduga juga RS ini membeli Pertamax RON 92 padahal yang sebenarnya diimpor adalah Pertalite RON 90 atau yang lebih rendah. Nah, Pertalite ini kemudian di-blending, di storage, depo untuk dijual sebagai RON 92. Padahal praktik tersebut dilarang. Jadi yang blending Pertamina itu ya dioplos sebenarnya gitu ya. Sementara YF selaku Dirut Pertamina International Shipping diduga melakukan markup kontrak pengiriman minyak, menyebabkan negara harus membayar fee tambahan 13-15% secara ilegal. Ini benar-benar bajingan ya memang mereka ini ya. Keuntungan dari praktek itulah yang kemudian diduga mengalir ke tersangka tadi yang anaknya Rija Khalid yang namanya disebut MKAR. Ternyata Kejaksaan Agung tidak berhenti hanya pada 7 orang tersangka tadi. Ada 2 tersangka baru lagi, yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne. Ini dalam keterangannya pers ini, Kapus Penkum menyatakan bahwa 2 tersangka itu kita panggil dan kemudian mereka itu diperiksa sampai pukul 14 dan yang bersangkutan belum hadir sehingga kemudian dijemput di kantornya. Oh, ini penjelasan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar. Ini bapak yang dulu yang kemarin ribut soal pakai jam tangan mewah dan ngakunya palsu itu.
Itu kan penjelasannya hari Rabu, tanggal 26 Februari. Dengan tambahan 2 orang itu, total ada 9 nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Subholding ini ya. Nah, modusnya itu loh yang bikin sebel ya. Karena Pertamina bolak-balik membantah itu oplos, tapi katanya cuma di blending. Dan juga kemudian menjamin bahwa BBM pertama aman. Tapi kan kemudian banyak sekali netizen yang melakukan, menunjukkan bahwa apa yang dibilang aman karena ternyata faktanya ketika dibandingkan antara Pertalite dengan Pertamax itu warnanya juga sama, dan warna yang sama itu kan indikator bahwa ya ini kandungan RON-nya sama, karena kan memang BBM di Pertamina ini mereka di RON-nya itu dibedakan dengan warna-warna yang diberikan begitu ya. Kalau warnanya sama ya itu berarti produk yang sama. Dan sebelumnya itu kalau mau dibantah juga kan heboh ya di netizen, itu banyak sekali mobil yang menggunakan bahan bakar dari Pertamina. Ini yang rame kemarin di Cibinong itu ya. Mereka terpaksa turun mesin begitu ya karena hancur nih mesinnya. Makanya itu yang nggak mengejutkan kalau mereka rame-rame meninggalkan pom bensin Pertamina. Yang bikin sebel, nah ini nih yang benar-benar bikin sebel, bukan sebel, malah ngamuk nih ya publik itu, karena mereka ternyata gajinya gede, gede banget ini. Ini saya membaca banyak media yang memuatnya ini. Estimasi gaji dan kompensasi itu berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 PT Pertamina Patraniaga, itu total kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci termasuk dewan direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta dolar Amerika Serikat atau 312 miliar. Patokannya aja pakai dolar loh mereka ini ya. Dengan 7 anggota dewan komisaris dan 7 anggota dewan direksi, ini aneh juga, ini ngapain kok ada komisaris sampai 7 orang itu ya, ngawasin, apakah 1 orang ngawasi 1 orang direksi gitu ya. Ini juga kita duga ini bagi-bagi jatah para relawan atau tim ses ini ya. Jadi oke, 14 orang tadi 312 miliar, maka jika dibagi rata-rata setiap individu diperkirakan menerima kompensasi sekitar 1,36 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 21,8 miliar per tahun. Ini asumsinya kurs 16.000 per dolar. Kalau sekarang udah lebih dari 16.000 ya lebih tinggi lagi. Jika angka tersebut dibagi dalam 12 bulan, maka estimasi gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga itu per bulan mencapai 1,81 miliar. Angka ini kan, ini kalau dibagi rata-rata ya, padahal kan itu beda ya, antara direktur utama dengan direktur itu beda, dengan komisaris juga beda. Komisaris itu lebih kecil ya. Dan ini angka itu saja ya, angka kalau 1,81 padahal itu menjadikan posisi direktur utama di anak perusahaan Pertamina sebagai salah satu jabatan dengan penghasilan tertinggi di sektor BUMN. Jadi berapa tadi total? Kalau 1,1 kali 18 itu bisa 2,1. Itu per tahunnya memang sampai 21 miliar tadi itu ya. Namun ini kan baru estimasi yang seperti saya sebut tadi, perkiraan berdasarkan pedoman Pertamina yang berlaku. Itu cuma gaji ya. Ini masih ada lagi, itu berbagai tunjangan dan fasilitas. Tunjangan hari raya maksimal 1 kali honorarium bulanan per tahun, tunjangan perumahan sebesar 85% dari tunjangan ini untuk direksi ya, yang untuk 85% dari tunjangan direktur utama, asuransi purna jabatan, premi itu ditanggung perusahaan hingga 25% dari gaji tahunan. Jadi kalau mereka sudah pensiun itu masih ditanggung 25%. Kemudian fasilitas kendaraan dinas dan asuransi kesehatan, dan kemudian juga asuransi kesehatan ini dalam bentuk pertanggungan atau penggantian biaya pengobatan. Kemudian ada lagi bantuan hukum. Ini saya kalau sampai mereka ini kemudian ditangani karena kasus korupsi dan masih dibayar lagi dengan bantuan hukum dari Pertamina, nggak ikhlas pasti rakyat. Enak aja udah ada duit rakyat dikorupsi, nanti mereka membayar pengacaranya pakai duit rakyat lagi. Ini benar-benar nggak boleh terjadi ya. Selain itu, direksi juga berhak menerima tantiem dan insentif kinerja yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian laba dan target perusahaan. Kalau targetnya tercapai, itu ada tambahan kompensasi ya, diberikan dalam bentuk penghargaan jangka panjang dan long term insentif. Nah, dengan korupsi yang sangat gede tadi, bahkan ini kan masuk klasemen di dunia ini. Saya bandingkan tadi misalnya ada banyak sekali, ada di Kenya, ada di mana tadi, ada di negara-negara lain lah yang dibandingkan korupsinya gede-gedean itu, ini masuk salah satu yang terbesar itu ya. Ini ada klasemen korupsi ya. Nah, udah klasemen korupsinya tertinggi, sekarang ini ternyata gajinya juga gede. Ini kan gimana orang-orang seperti ini, gaji udah sangat gede tapi masih kemaruk, rakus ya, untuk korupsi lagi gitu.
Nah, karena itu banyak kalau Anda baca komentar-komentar di kalangan netizen itu benar-benar mereka sangat marah. Kalau mereka bahkan menuntut itu dihukum mati dan dimiskinkan. Jadi nggak cukup hanya dihukum mati tapi juga harus dimiskinkan. Karena kan keluarganya juga menikmati ini dan dalam banyak kasus korupsi ini juga didorong oleh perilaku korup dari para keluarganya, terutama istri dan anak-anak yang senang flexing gitu. Dia tahu bapaknya korup atau istrinya korup tapi dia masih senang flexing. Ini benar-benar keterlaluan lah gitu ya. Nah, tapi apakah mungkin dalam kasus seperti ini dihukum mati ya? Di Indonesia kita masih mengenal hukuman mati, tapi sangat jarang. Biasanya kan hukuman tertinggi itu mati, kemudian seumur hidup, atau kalau kurungan badan itu ya 20 tahun, itu maksimal. Tapi kalau orang dihukum 20 tahun itu prakteknya nggak sampai 20 tahun, paling 8 tahun mereka sudah keluar. Gitu ya, karena apa? Karena dapat remisi, ya dapat macam-macam, dan nanti dapat asimilasi. Proses asimilasi biasanya setelah dia menjalani 2/3 dari masa hukuman, setelah dipotong remisi. Belum lagi kan para koruptor itu, kalau mereka dihukum misalnya di LP Sukamiskin, wah itu dipastikan mereka itu hidupnya masih enak, bisa jalan-jalan, masih bisa mengambil fasilitas macam-macam dan sebagainya. Nah, ini saya membaca komentar dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Kata dia, bisa ini dihukum mati yang mereka yang mengoplos RON 92 dan RON 90. Ini kenapa? Karena kasusnya terjadi pada saat pandemi. Kan Kejaksaan Agung tadi menjelaskan bahwa korupsinya terjadi tahun 2018 sampai 2023. Jadi ini terjadi pada masa pandemi 2020 sampai 2022. Dan itu dalam Undang-Undang Korupsi